Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, saya mau salah satu peserta memimpin kegiatan kita pada siang hari ini. Adakah kakak-kakak yang siap untuk memimpin doa? Silakan kak, supaya kegiatan kita ini bisa dipercepat. Bagaimana Kak Nurmawan? Siap memimpin doa? Sembari menunggu teman yang belum masuk di kegiatan tatap maya kita ini. Kak Nurmawan silakan Kak. Atau ada yang lain? Silakan Kak. Kak Andi Artina bisa memimpin doa? Iya Kak. Ini Kak Nurmawan terlempar ini. Oke, silakan Kak. Ya baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang menjelang sore kayak ini. Sore hari ini adalah kita bersama-sama membaca doa dengan membaca surat Al-Falaq. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak untuk doanya pada sesi kita hari ini. Baik, saya izin presentasi dulu Kak. Bagaimana Kak? Sudah muncul kegiatan presentasinya? Oke, baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini kakak-kakak. Baik, kita lanjut. Tetap kesepakatan bersama kita pada siang hari ini kak. Yang pertama tetap menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan saya kira gangguan teknis itu adalah hal yang wajar kak. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki modul 2, di mana kita akan mempelajari modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJK yang efektif kak. Oke, kita lanjut. Izin. Jadi pembelajaran pertama pada sore hari ini adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif yang pernah kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing. Oke, kita lanjut. Next. Halo kakak-kakak, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah pada tahap ini kakak-kakak peserta akan mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya. Konten yang dicakup meliputi yang pertama adalah definisi mengajar yang efektif, dan yang kedua kriteria mengajar yang efektif. Izin lanjut kak. Jadi agenda kita pada sesi hari ini yaitu sebanyak 3 JP. Jadi agenda kita itu ada 5 kak. Yang pertama berbagi cerita dan pengalaman mengajar, durasinya 20 menit, long term memories 40 menit, diskusi 5 kalimat kunci 20 menit, kemudian mempresentasikan hasil diskusi selama 45 menit, dan refleksi selama 10 menit. Jadi total JP-nya itu kak
sebanyak 135 menit. Oke, izin lanjut Kak. Nah, di sesi yang pertama kita kali ini adalah saya mau satu atau dua peserta mampu berbagi cerita dan pengalaman mengajar selama yang pernah kakak lakukan di sekolah kamu masing-masing. Jadi yang mau ingin berbagi pengalaman, silakan raise hand. Yang siap Kak? Oke, ada kakak-kakak yang ingin berbagi cerita dan pengalaman mengajarnya Kak? Saya butuh satu atau dua orang Kak. Ada yang siap Kak? Silakan Kak. Nah, ini Kak Sapri. Bagaimana Kak Sapri? Siap? Halo Kak Sapri. Bagaimana Kak? Silakan Kak. Pertanyaan pemantiknya yaitu berbagi cerita dan pengalaman selama kakak mengajar. Silakan Kak. Kak Sapri. Kak Sapri menggunakan body face. Atau Kak Irfan, bagaimana Kak Irfan? Oh iya, oh, sebentar perbaiki monitor. Bagaimana, ada yang lain Kak? Selain dari Kak Sapri karena monitornya bermasalah. Kak Irfan, bagaimana Kak Irfan? Siap? Sepertinya Kak Nurmawan terlempar. Silakan Kak, ada yang lain? Atau Kak Kamil? Silakan Kak Kamil. Ada? Jadi pertanyaan pemantiknya itu Kak, berbagi cerita dan pengalaman mengajar yang pernah kakak lakukan di sekolah masing-masing. Silakan Kak. Ada? Oke, Kandi Hermawan. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Kedengaran suaranya kakak? Jelas Kak. Ya, sedikit berbagi cerita dan pengalaman dalam proses mengajar. Kan saya mengajar di SD, tingkat SD. Iya Kak. Lihat dari antusias murid dan siswa, mereka itu sangat antusias dalam pelajaran PJK. Mengapa? Karena mereka itu beranggapan kalau kita belajar PJK, kita kan otomatis bermain. Mindset mereka itu kalau PJK itu bermain. Kemudian mulai dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Yang jadi permasalahan di sini, jangan sempat ada yang bisa membagikan solusi atau bagaimana. Di SD ini anak-anak itu lebih cenderung suka, dia beranggapan kalau kita berolahraga kita hanya bermain bola karena dia lebih suka dari bermain bola. Yang jadi permasalahan yang perempuan, kadang mereka kan nggak suka dengan permainan sepak bola.
Kemudian dalam pelajaran PJOK juga kan masih banyak materi-materi bukan hanya dari sepak bola, tapi mereka ini lebih berminat dengan permainan sepak bola. Kira-kira bagaimana ya solusinya? Jangan sempat ada yang bisa memberikan tanggapan atau seperti apa. Terima kasih Kak. Cukup sekian. Oke. Ya, baik, jadi ini salah satu pengalaman kakak utamanya Kak Andi Hermawan, yaitu tentang minat belajar peserta didiknya. Mungkin sebelum kita ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Kak Andi Hermawan, mungkin ada dari kakaknya yang lain ingin berbagi cerita atau pengalaman Kak. Bagaimana, ada Kak? Ada yang lain? Silakan resen Kak, kalau ada yang ingin berbagi cerita. Oke, Kak Ibnu silakan Kak. Siang. Dengar suara saya? Ya, oke. Dengar Kak. Maaf ini Kak, karena saya dari perjalanan. Oke, silakan. Cerita terkait pengalaman mengajar. Jadi saya cerita saya mengajar di 11, mengajar di Jepang. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, atau saat yang pertama itu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi jadwal zona dari sekolah kita untuk berbicara dan Quran terlebih dahulu untuk meningkatkan pemahaman apa ini bagaimana Islam. Jadi oke, saya lanjut. Setelah literasi, saya memberikan sedikit penjelasan terkait materi-materi. Dan pada saat sesi penjelasan itu, ketika ada siswa yang saya lihat bercerita, itu saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang saya ajarkan. Kalau dia tidak menjawab, itu artinya saya kasih hukuman. Hukumannya ini berupa suruh lari-lari keliling lapangan. Dan begitu seterusnya. Kalau misalnya ada yang cerita lagi, itu saya kasih pertanyaan lagi ke siswa tersebut. Kemudian pada saat proses praktik, setelah materi saya jelaskan, pada saat proses praktik, untuk tahap awal yang saya lakukan itu contoh terlebih dahulu dari penjelasan materi. Setelah itu saya memberi contoh gerakan, misalnya tolak peluru. Saya kasih contoh gerakan tahap awal tolak peluru, proses sama tahap pelepasan tolak peluru sampai gerakan terakhir. Itu saya kasih contoh. Kemudian saya memberikan kesempatan ke peserta didik untuk memberikan gerakan terkait yang dia lihat waktu saya melakukan gerakan. Setelah siswa selesai semua dalam satu kelas itu, nanti selesai semua praktek, baru saya masuk ke tahap refleksi. Untuk tahap refleksi, refleksinya seperti kesalahan-kesalahan yang terjadi, misalnya kesalahan tahap akhirnya, kesalahan pada saat memegang peluru, itu di tahap refleksi semua saya komentari dari beberapa siswa yang melakukan. Setelah itu saya memberi sedikit pemahaman bahwa dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan di percobaan yang kedua itu tidak akan ada lagi kesalahan, walaupun pada saat percobaan kedua ada kesalahan, tapi cukup
sedikit nih kesalahan dari pertemuan pertama. Kemudian terakhir saya tutup materi dengan sedikit memberi rangkaan juga kepada siswa untuk terus motivasi dan untuk terus berliterasi membaca materi-materi yang akan dipraktekkan. Jadi sebelum saya tutup juga saya memberi informasi bahwa materi di pertemuan berikutnya itu ini supaya mereka ada sedikit pegangan sebelum pembelajaran minggu depan itu dimulai. Mungkin begitu Bapak. Kalau ada saran dari Bapak Fasil atau dari kata-kata yang lain, itu saya akan dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Terima kasih atas berbagi cerita dan pengalaman mengajarnya yang diutarakan oleh Kak Ibnu. Saya kira cukup menarik yang diutarakan oleh Kak Ibnu. Sangat bagus. Sebelum kita lanjut, mungkin masih ada kakak-kakak yang ingin berbagi cerita atau pengalaman. Mungkin ada dari Kak Nurmawan. Saya lihat baru muncul ini di permukaan ini, Kak. Bagaimana Kak Nurmawan? Siap berbagi pengalaman dan berbagi cerita? Ya. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, Kak. Berbagi cerita dan pengalaman mengajar selama Bapak menjadi seorang guru. Silakan, Kak. Saya cukup tertarik dengan Kak Nurmawan ini. Lagi dia ini senior saya ini. Silakan, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pengalaman tentang mengajar itu banyak sekali pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Ya, pengalaman mengajar yang menyenangkan di sini yang pernah saya alami pada saat proses belajar mengajar di sekolah, yaitu pada saat siswa itu sudah diminta untuk mengikuti pelajaran praktek di lapangan. Ya, jadi kalau siswa itu sudah diajak untuk keluar ruangan, itu antusiasnya luar biasa. Karena siswa itu selalu butuh penyegaran fisik. Karena penyegaran fisik itu sangat perlu dibutuhkan oleh siswa kita. Sehingga siswa yang saya berikan pembelajaran itu sangat antusias dan sangat senang, terutama melaksanakan proses pembelajaran sepak bola, bola voli, ya, yang berugu. Karena katanya siswa saya itu sangat menyenangkan dan menarik. Ya, selanjutnya pembelajaran pengalaman mengajar yang kurang menyenangkan, ya. Jadi ada saja siswa itu yang kurang antusias juga pada saat proses
pembelajaran itu akan dilangsungkan. Kadang ada siswa juga kita sudah mau keluar ke lapangan untuk proses pembelajaran praktik. Kadang ada juga siswa yang tidak mau mengikuti pembelajaran yang begitu antusias. Kadang disuruh keluar, dia ke belakang kelas, ya. Kadang ada siswa yang disuruh keluar di lapangan, dia ke belakang di belakang kelas. Nah, kadang saya bingung kenapa dia seperti itu. Ya, namanya anak-anak ya, anak-anak SD, ya begitu. Beda mungkin kalau sekolah lanjutan seperti SMP, SMA ya, karena ini pola pikirnya itu sudah mendekati kedewasaan situ. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau ada kekurangan tentang pengalaman mengajar saya yang saya terapkan pada pagi hari ini, tolong diberikan masukan, kritikan ataupun saran. Saya diskusi pada pagi hari ini semakin menyenangkan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Jadi dari 3 peserta tadi yang mengutarakan, di sini ada hikmah yang ingin saya petik, Kak, bahwa tadi ada pertanyaan dari Kak Nurmawan, dia ingin masukkan. Nah, begitu juga dengan Kak Nurmawan, dia berbagi cerita pengalaman juga tentang sisi negatifnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di zaman sekarang kita lagi gencar-gencarnya melakukan PPG piloting, Kak. Nah, dari yang saya petik di sini, jujur Kak, saya bisa mendapatkan 2 studi kasus di kegiatan kita pada berbagi cerita. Yang pertama adalah yang bisa saya ambil hikmahnya di situ di studi kasus yang pertama, saya bisa ambil studi kasus kurangnya minat peserta didik dalam bermain sepak bola, utamanya kaum wanita. Nah, ini bisa menjadi studi kasus kita di UKIN nanti, Kak. Itu bisa diangkat. Cukup menarik. Ternyata di sisi kita kali ini, kita bisa mengambil salah satu studi kasus. Itu yang pertama yang diutarakan oleh Kak Andi Hermawan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengangkut studi kasus tentang yang diutarakan oleh Kak Nurmawan tadi, bahwa kurangnya minat siswa setelah keluar dari ruangan untuk melakukan olahraga. Kita bisa memetik 2 studi kasus di situ, Kak. Jadi ternyata saya dapat inspirasi lagi dari kegiatan ini. Kebetulan saya juga akan melakukan UKIN. Alhamdulillah saya dapat pencerahan kali ini. Oke, izin lanjut, Kak. Atau masih ada kakak yang ingin berbagi cerita dan pengalaman mengajar, Kak? Sebelum saya next atau lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut, Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai berbagi cerita dan pengalaman, lanjut. Oke, jadi sebelum kita lanjut, apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut kakak? Ada yang ingin memberi masukan, Kak, atau pertanyaan?
apa itu yang disebut dengan pembelajaran yang efektif, Kak? Oke, silakan Kak. Ada yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan pemantik sebelum kita lanjut, Kak? Gimana, ada yang bisa? Saya kira dan saya yakin kakak sudah membaca modul pada 2.1. Oke, Kak Nurmawan, silakan, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ada pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut Bapak Ibu? Ya. Jadi pembelajaran yang efektif menurut saya adalah pembelajaran di mana siswa maupun guru itu dapat belajar dengan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Misalnya kita memberikan materi permainan bola besar. Misalkan permainan bola besar, contohnya cabang olahraga bola voli. Bagaimana itu siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan modul atau materi yang akan guru ajarkan pada proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Oke, baik Kak. Sangat baik jawabannya. Atau ada kakak yang lain yang ingin memberi masukan apa yang dimaksud dengan pembelajaran efektif? Oke, Kak. Di sini Kak. Oke, Kak Sapri, silakan Kak. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi dikatakan sebagai pembelajaran efektif itu di mana kita telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh setiap guru, di mana pembelajaran efektif ini hal-hal yang bisa tercapai itu termasuk dalamnya tentang kualitas pembelajaran kita, bagaimana tingkat pembelajaran kita yang memadai, sehingga kualitas pembelajaran ini bisa merujuk pada aktivitas-aktivitas peserta didik sehingga mereka merasa senang dan tertantang sekaligus menganggap dirinya mereka telah berhasil di dalam pembelajaran ini. Barangkali itulah yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak yang diutarakan oleh Kak Sapri. Saya kira sangat menarik dan sangat bagus yang diutarakan oleh Kak Sapri. Mungkin juga ada dari Kak Rusli, Kak. Saya lihat present, silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya kira bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran efektif ini, saya rasa bahwa hampir seluruhnya terjawab oleh Bapak Kak Nurmawan sama siapa tadi, Kak Sapri. Hampir sama semua. Jadi pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik. Jadi sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Kemudian jadi ada 4 model pembelajaran yang efektif itu. Satu, mencakup 4 hal pokok. Salah satunya kualitas pembelajaran, kemudian tingkat pembelajaran yang memadai, ganjaran dengan persoalan waktu. Saya rasa seperti itu, kan hampir sama dengan semua jawaban yang diutarakan tadi oleh Kak Sapri dengan Kak Nurmawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya, jadi alhamdulillah jawaban yang diutarakan oleh Kak Sapri dan Kak Nurmawan sudah mewakili dari jawaban yang dari pertanyaan pemantik yang saya tampilkan. Saya juga beranggapan bahwa
pembelajaran efektif itu adalah suatu pendekatan atau proses pembelajaran yang dirancang untuk mencapai hasil belajar yang optimal, di mana mengedepankan pemahaman dan penerapan konsep secara mendalam, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan peserta didik, di mana yang di dalamnya itu sudah mencakup beberapa aspek. Jadi itu untuk cakupannya itu ada 3, Kak. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran yang jelas. Saya kira pembelajaran yang kakak lakukan itu mempunyai tujuan pembelajaran jelas semua. Kemudian yang kedua, ketika melakukan proses pembelajaran, menggunakan metode yang tepat. Itu yang kedua, Kak. Jadi yang terakhir itu, yang paling penting di sini adalah keterlibatan aktif peserta didik kita, Kak. Jadi saya kira kalau peserta didik kita tidak terlibat aktif, mungkin itu proses belajar kita belum dikatakan sukses, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi terima kasih yang diutarakan oleh Kak Ruslika, Sapri, dan Kak Nurmawan sudah sangat-sangat membantu untuk menjawab dari pertanyaan yang saya tampilkan. Oke, sekarang kita lanjut, Kak. Nah, jadi menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJK yang telah kakak lakukan di sekolah, dan serta berikan alasannya, Kak. Bisa dituliskan di kolom chat, Kak. Ini dari pertanyaan pemantiknya, Kak. Bisa dituliskan di kolom chat dan bisa juga langsung resen, Kak. Silakan, Kak. Saya kasih waktu untuk menuliskan di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit. Dan yang ingin resen bisa, Kak, langsung silakan. Jadi menurut kakak dari skala sampai berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJK yang telah kakak lakukan di sekolah, serta berikan alasannya. Apakah kakak sudah berada di skala 10 atau skala 9, 8, 7, 6, dan seterusnya, Kak. Nah, setelah kakak menentukan skalanya, kakak berikan alasannya. Silakan, Kak. Bisa di kolom chat, bisa juga di langsung resen, Kak. Oke, Kak. Kak Nurmawan, silakan, Kak. Oke, Ibnu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya pada saya. Menurut saya dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skor pembelajaran PJK yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah, serta beri alasannya. Kalau menurut saya itu masih skala 7. Skala 7 ya, Kak. Oke. Alasannya, Kak? Alasannya karena saya sebagai guru masih bisa dikatakan masih baru, ya, masih baru. Kemudian umur saya juga belum terlalu tua, sehingga saya memberikan bahwasanya saya berada pada nomor 7 itu. Karena kita ketahui bersama bahwa kita ini sebagai manusia biasa pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, intinya di sini bagaimana kita sebagai guru PJK itu belajar dan belajar terus untuk mencerdaskan generasi muda kita ke depan. Seperti itu dari saya. Oke, Kak. Baik. Terima kasih yang diutarakan oleh Kak Nurmawan. Mungkin ada dari kakak yang lain?
Sebelum saya lanjut Kak, silakan Kak Ibnu. Saya lihat tadi resen Kak. Jadi yang lain bisa menuliskan di kolom chat Kak. Sampai di skala berapa kakak sekarang berada. Kemudian berikan alasannya Kak. Silakan. Ada yang lain Kak yang ingin memberikan jawabannya? Sekarang kakak berada di skala berapa dan kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran yang telah kakak lakukan dan berikan alasannya Kak. Silakan. Ada yang lain? Kak Irfan, bagaimana Kak Irfan? Saya belum dengar suaranya Kak Irfan ini. Silakan Kak. Atau Kak Jusnadi, Kak Rospida, atau Kak Kamil. Kak Kamil ini saya juga belum dengar suaranya nih semenjak tadi nih. Silakan Kak, ada yang lain sebelum saya lanjut? Oke. Saya kira Kak Nurmawan sudah mewakili dari teman-teman yang lain dari skala berapa. Kalaupun yang ada ingin menuliskan dari skala berapa, kira-kira skor efektivitas pembelajaran kakak yang telah lakukan, bisa tuliskan juga di kolom chat Kak. Apabila terkendala dengan tombol resennya, bisa dituliskan di kolom chat. Baik, kita izin lanjut Kak. Kita next. Jadi sekarang kita akan memasuki materi tentang long term memorizing. Kita akan belajar selama 40 menit ke depan Kak. Nah, di mana long term memorizing itu adalah merupakan teknik penguatan konsep supaya dipahami secara jangka panjang dalam memori peserta. Nah, sedikit ingin saya tampilkan Kak tentang long term memorizing di modul. Izin Kak menampilkan. Nah, bagaimana Kak? Tampil di yang saya presentasikan Kak. Nah, di long term memorizing ini adalah merupakan salah satu teknik penguatan konsep supaya dipahami secara yang kepanjang dalam memori peserta didik. Nah, dari pengertian long term memorizing atau menghafal jangka panjang adalah teknik yang bertujuan untuk membantu peserta didik menyimpan informasi dan konsep dalam ingatan mereka untuk waktu yang lebih lama Kak.
Kemudian teknik ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena membantu siswa memahami dan mengingat informasi yang diperlukan dalam konteks yang lebih luas, Kak. Nah, berikut ini adalah beberapa metode dan strategi yang dapat digunakan untuk mendukung long term memorizing-nya. Nah, yang pertama itu adalah pahami, jangan hanya hafal, Kak. Jadi, saya kira yang pernah saya lakukan hampir sama juga, Kak, di pada kegiatan proses pembelajaran saya, Kak. Jadi saya juga terkadang menekankan atau menyuruh semua siswa di dalam proses pembelajaran itu bahwa di dalam membaca buku kita tidak harus menghafal, namun kita harus pahami isi buku atau kegiatan yang harus kita lakukan, Kak. Karena kapan kita menghafal, saya kira cepat menghilang itu apa yang kita hafal. Jadi sebelum mencoba menghafal, penting untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami konsep tersebut, Kak. Jadi di dalam proses pembelajaran kita betul-betul harus meyakinkan bahwa peserta didik kita ini mampu memahami apa yang pernah kita terapkan. Karena kalau mereka menghafal, Kak, cepat sekali hilang. Jadi kita bisa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada agar lebih mudah diingat, Kak. Mungkin seperti itu di poin pertama untuk long term memorizing-nya. Kemudian yang kedua, Kak, pengulangan terjadwal atau speed repetition. Nah, di speed repetition atau pengulangan ini, metode ini melibatkan pengulangan informasi pada interval yang semakin meningkat, di mana ini membantu memperkuat ingatan dan mengurangi risiko kelupaan pada peserta didik kita. Jadi aplikasi seperti ini menggunakan teknik untuk membantu dalam penghafalan, Kak. Jadi untuk mengingat kembali yang pernah kita berikan kepada peserta didik kita dengan melakukan pengulangan terjadwal pada proses pembelajaran kita atau speed repetition, Kak. Jadi itu poin yang kedua. Nah, di poin yang ketiga adalah mnemonik. Jadi apakah yang disebut dengan mnemonik adalah menggunakan teknik mnemonik seperti akronim, frase, atau visualisasi untuk membantu mengingat informasi secara lebih efektif. Misalkan menggunakan gambar atau lagu untuk menghafal fakta-fakta pada proses pembelajaran kita, Kak. Jadi saya kira kalau untuk seperti peserta didik yang perempuan ini, dia lebih cenderung menggunakan long term memory-nya dengan menggunakan mnemonik, di mana mereka akan lebih mengingat pembelajaran dengan seperti menggunakan gambar, lagu, atau menghafal fakta. Dan perlu kita ketahui bahwa pemikiran perempuan dengan laki-laki itu berbeda, Kak. Terkadang perempuan dia lebih suka dengan keindahan. Nah, makanya dia daya ingatnya untuk perempuan sangat tajam dibanding laki-laki, Kak. Baik, kita lanjut yang keempat, pembelajaran secara aktif. Nah, di dalam pembelajaran aktif ini saya kira kakak-kakak sudah sangat melibatkan peserta didiknya terlibat dalam aktivitas yang memerlukan penggunaan informasi yang dipelajari seperti eksplorasi, diskusi, atau pengajaran kepada orang lain. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mendalam, Kak. Pembelajaran aktif ini juga bisa menggunakan, misalkan di kegiatan PJK bisa kita menggunakan alat-alat olahraga, Kak. Baik, kita lanjut yang kelima, Kak. Kemudian di LTM-nya itu kita bisa menggunakan peta konsep, di mana peta konsep itu adalah membuat peta konsep untuk mengorganisir informasi
dan menunjukkan hubungan antara berbagai ide. Ini membantu dalam memvisualisasikan informasi dan mengingatnya sehingga lebih mudah, Kak. Nah, kemudian yang keenam, hubungan dengan pengalaman pribadi. Nah, di dalam kegiatan proses pembelajaran ini terkadang itu adalah guru yang paling baik adalah pengalaman pribadi, Kak. Jadi terkadang kita bisa mengingat materi itu dengan mengaitkan pengalaman pribadi, di mana apa yang kita pelajari dengan pengalaman pribadi atau situasinya membuat informasi lebih bermakna dan lebih mudah diingat dalam proses pembelajaran kita, Kak. Kita lanjut ke yang ketujuh. Di yang ketujuh itu adalah variasi metode pembelajaran. Nah, di mana variasi metode pembelajaran itu saya kira semua kakak-kakak bisa membuat metode pembelajaran yang bervariasi, Kak. Jadi kakak-kakak sendiri yang merancang pembelajaran itu menjadi menarik. Itu tergantung dari kondisi lingkungan sekolah kita, Kak. Bagaimana kakak merancang sehingga peserta didik kita menjadi tertarik di dalam melakukan kegiatan. Nah, di variasi metode pembelajaran ini seperti yang tertera bahwa menggunakan berbagai metode untuk belajar seperti membaca, berdiskusi, menulis, atau mendengarkan. Bahkan kita bisa tambahkan di sini dalam melakukan praktek olahraga, Kak. Jadi variasi ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan membantu memperkuat daya ingat peserta didik kita, Kak. Baik, kita lanjut ke yang ke-8, refleksi dan peninjauan. Jadi kita di dalam akhir pembelajaran terkadang kita memberikan refleksi kepada peserta didik kita, Kak. Sebagaimana supaya peserta didik kita lebih mengingat pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya yang pernah kita jelaskan di awal pembelajaran seperti itu, Kak. Kemudian yang ke-9, rutin dan disiplin. Nah, di mana menetapkan rutinitas belajar yang disiplin membantu peserta didik untuk secara konsisten terpapar pada informasi yang ingin diingat, Kak. Kemudian yang terakhir, relaksasi dan tidur yang cukup. Nah, ini sebenarnya, Kak, relaksasi dan tidur cukup sangat membantu juga pada proses cara berpikir peserta didik. Karena kapan kita lebih cenderung kebanyakan begadang, otomatis daya pikir kita itu menurun, Kak. Karena kenapa? Kita akan lebih cenderung mengantuk. Makanya untuk membuat pemikiran kita lebih rileks dan lebih simpel, kita harus mengatur pola tidur kita agar terrelaksasi dengan baik, Kak. Jadi seperti kurangi stres, membuat tidur lebih teratur, karena stres dan kurang tidur, Kak, dapat mengganggu kemampuan mengingat. Memastikan istirahat yang cukup dan teknik relaksasi dapat membantu meningkatkan kapasitas memori atau daya ingat kita, Kak. Nah, sedikit ingin saya tampilkan di remote. Bagaimana, Kak? Ada yang ingin ditanyakan dari yang saya tampilkan tadi, yang saya bacakan, Kak? Bagaimana, Kak? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas? Silakan, Kak. Ada?
Gimana Kak? Ada? Gimana Kak? Kak Nurmawan masih terraise ini anunya ini saya lihat. Tangannya nih Kak. Sepertinya Kak Jusnari terlempar. Oke Kak, kita next. Izin menampilkan dulu Kak. Baik, kita lanjut di slide berikutnya Kak. Mohon izin. Nah, ikuti gerakan saya. Nah, untuk kasus pembelajaran efektif ini Kak, ada 9 yang perlu kita ketahui Kak. Jadi di 9 aspek ini adalah tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi. Saya kira ini untuk menentukan TP ini kakak-kakak sudah tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat siswa itu sendiri peserta didik kita itu terlibat secara aktif dalam proses kegiatan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melewati modul bagaimana cara pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian 4, ada pemrosesan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan keselamatan. Nah, baik Kak, kita lanjut di 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif Kak. Nah, kriteria yang pertama itu adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, kriteria memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Kemudian yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kita lanjut Kak. Nah, di kegiatan kita pada kali ini, kita akan membuat kelompok Kak, di mana saya akan bagi berapa kelompok ini. Tunggu Kak, saya lihat dulu berapa peserta yang hadir. Saya akan bagi kelompok. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang saya akan bagi 2 kelompok saja Kak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 11. Saya bagi 2 saja Kak. Ada 6, ada 5. Tunggu Kak. Saya bagi dulu berketromnya ya.
Oke Kak, silakan bergabung di kelompoknya. Dan ini ada pertanyaan pemantiknya Kak yang akan saya bagi di kolom chat masing-masing. Tunggu Kak. Silakan Kak melakukan diskusi di kolom chatnya Kak, di breakout room-nya Kak, silakan. Oke Kak, silakan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oh, keluar juga. Tunggu Kak, karena saya lihat bermasalah ini anunya Kak. Tunggu. Tunggu Kak, jaringan saya terlempar di yang awal. Saya join kembali dulu Kak.
Jelas pertanyaan kakak? Ada Ji, jelas? Ini ya, 5 kalimat kunci kak. Siap kakak. Oh iya, tunggu. Ini kak, tapi ini pertanyaan pementingnya kak. Mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting diperhatikan dalam penerapan? Nah, ini kalimat kuncinya kak. Iya. Kalau nggak bisa PowerPoint, bisa jadi slide anu saja kak, Word saja. Jadi yang dituliskan adalah tujuan pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar, memiliki potensi dan meningkatkan keterampilan. Pengalaman belajar peserta didik. Oh ya, oke. Ini kak, jadi tujuan pembelajaran yang dibikin di sini yang pertama adalah tujuan pembelajaran dengan konsep sentral pengajaran efektif. Yang kedua, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman belajar peserta didik harus maksimalkan
Yang mana nih Kak? Ini nih di sini dikerjain nih Kak. Diskusinya di sini. Kemudian salah satunya sebentar mempresentasikan yang telah diketik atau yang telah dicatat. Bisa di Word atau di PPT Kak. Sebentar ditampilkan. Bisa, enggak apa-apa satu slide Kak. Iya. Atau bisa sebentar juga dibaca Kak. Iya bisa Kak. Saya panggil dulu teman-teman yang di break room 11 Kak. Sebelah. Kenapa keluar lagi? Pak Kamil Ji, Assalamualaikum. Kembali ke break room utama Kak untuk mempresentasikan hasil diskusinya Kak. Ya, sudah ada yang Ya. terlempar ke tadi. Terlempar ke apa? Langsung ke break room utamanya Kak. Ya ada banyak. Bagaimana dengan teman-teman yang lain Kak? Bisa silakan join. Terlempar ke rawa-rawa tadi. Terlempar ke sungai. Jadi dia selalu mobil dia tadi. Oh ya Kak, jadi kelompoknya Kak Nurmawan tadi berada di kelompok 1, kemudian bersama dengan Kak Rusli, Kak Kamil, dan Kak Ibnu, dan Kandi Artina, dan kawan-kawan, dan Kak Sapri tadi ada di breakout room 2 atau kelompok 2. Nah, siapa yang ingin dulu mempresentasikan kelompoknya Kak? Ada yang siap? Kalau begitu saya undi saja Kak. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, yang naik undiannya Kak, itu yang mempresentasikan dulu. Tunggu saya tampilkan dulu Kak. Nah, bagaimana Kak? Muncul wheel of name-nya Kak? Oke,
Sekarang bisa dilihat Kak, ketika saya undi, yang naik undiannya itu yang pertesekan dulu Kak. Sepakat? Oke, bismillah, saya undi. Oke, kelompok 2, silakan Kak. Nah, urusan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 Kak. Undiannya kelompok 2. Silakan bisa dipresentasikan kalau ada, ditampilkan PowerPoint-nya kalau ada Kak. Silakan. Saya persilakan dulu kelompok 2. Kak Andi Artina, Kak Sapri dan kawan-kawan. Silakan Kak. Tabe Kandertina. Iya Kak, sebelum saya mempresentasikan Kak, menjadi pertanyaan dulu Kak karena masih keliru Kak. Tadi dibahas di teman kelompokku bahwa hanya satu Tidak saja. Tidak apa-apa Kak, satu saja. Tapi ada sudah cukup 2 sih yang saya siapkan Kak, tapi belum sempat saya tulis semua. Yang sempat saja ditulis Kak, tidak apa-apa ditampilkan. Yang selesai saja. Mana itu di Canva? Sebentar dilengkapi Kak. Tunggu Kak. Aduh. Bagikan kah untuk kalian? Ya, ada tanda panah Kak. Kemudian present now. Apa Kak lagi? Yang tanda panah Kak. Iya. Bagi. Saya di Canva Kak kerja. Tidak apa-apa Kak, bisa Ji. Bagikan saja. Bagikan setelah itu Kak. Muncul gitu Kak, present now. Ada tanda panah di bagian bawahnya, semua ini yang berbaris. Yang dekatnya tanda tangan yang raise hand Kak. Oh iya, I see, oke. Ya. Mudah-mudahan nantinya semua kakak-kakak di sini ada yang lolos nanti jadi fasilitator nantinya Kak. Oke, tetap. Belum masuk begitu. Tidak apa-apa Kak, bagus Cik. Silakan. Baru satu Kak, aduh. Tidak apa-apa, itu dulu Kak. Sambil dipresentasikan, bisa juga Kak, kalau ada lanjutannya bisa dibacakan Kak. Bisa dibaca saja kalau ada yang belum disempat diketik atau ditulis Kak. Ya. Jadi baik Kak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan pertanyaannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran efektif. Yang efektif adalah jawabannya ada banyak aspek-aspek yang menentukan apakah suatu pengajaran dapat dikatakan efektif atau tidak. Beberapa contoh aspek tersebut adalah yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Kedua,
keterlibatan aktif siswa. Ketiga, pengajaran berdiferensiasi. 4, adanya pentahapan atau pengembangan konten. Yang kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Keenam, umpan balik. 7, komunikasi yang efektif. 8, penilaian dan evaluasi. Yang terakhir, yang ke-9 itu keselamatan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, atau aktivitas motorik peserta didik. Jadi ada beberapa faktor pembelajaran yang berpotensi meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang pertama, tidak lagi meminta murid bermain suatu jenis aktivitas jasmani hanya karena permainan tersebut menyenangkan. Yang kedua, tidak lagi mengajarkan mereka membaca, berhitung, dan lain-lain melalui gerak dalam pembelajaran yang memang untuk PJOK, kecuali tujuan psikomotor menjadi pengalaman belajar yang sama validnya. Mungkin ada tambahan dari teman kelompokku, Kak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau selesai, Kak, bisa pakai juga lempar untuk siapa tahu ada yang ingin memberikan pertanyaan ke kelompok lain, Kak. Atau ada yang ingin menyangga, kita lempar ke kelompok lain, Kak, juga. Ya, baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kelompok Satu. Ada sedikit tambahan dulu, Kak. Oke, silakan, Kak. Oke, terima kasih untuk sekedar tambahan saja ini, dan sekaligus mungkin kesimpulan dari pertanyaan atau jawaban yang disampaikan tadi oleh Kak Diartin Alim ini. Jadi kata kunci dari penerapan pembelajaran PJK itu adalah satu strategi pembelajaran PJK yang pembelajarannya termasuk pada pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik ini dapat memahami dan menerima materi pembelajaran dengan mudah. Terima kasih. Oke. Kan Diartina silakan ambil alih, siapa tahu ada kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan, silakan, Kak. Baik, itu tambahan dari kelompok kami yang disampaikan oleh Kak Sapri. Mungkin ada sanggahan atau mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Kalau tidak ada, Kak, kita lanjut saja ke kelompok 2 supaya kegiatan kita ini cepat selesai, Kak. Karena waktunya cuma 3 JP dan menitnya itu sekitar 135 menit. Makin cepat selesai seminggu juga, Kak. Silakan. Kemudian kelompok 1. Kalau tidak ada, kita lanjut saja, Kak, di pertanyaan diskusi yang akan dibawakan lagi oleh kelompok 1. Oke, Kak Dirtina, silakan tutup diskusinya, Kak. Presentasinya silakan, Kak. Karena tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan saya tutup presentasi dari kelompok kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jadi
Itu tadi hasil persentase yang dibacakan oleh kelompok 2. Sekarang kita beralih ke kelompok 1. Nah, di mana kelompok 1 itu ada Kak Kamil, Kak Ibnu, Kak Ruspida, Kak Rusli, dan Kak Nurmawan. Nah, untuk kelompok 1 saya persilakan. Silakan yang mau menjadi moderator, pembaca materi, atau yang menjawab sebentar dari pertanyaan kelompok lain. Silakan Kak. Untuk kelompok 1 silakan. Ada Kak Rusli, Kak Nurmawan, Kak Ruspida, Kak Irma. Silakan Kak. Ada Kak Irfan juga kayaknya dari kelompok 1 kalau tidak salah. Bagaimana Kak Nurmawan? Ingin langsung saja membacakan atau bagaimana Kak? Atau ingin mempresentasikannya? Saya di kelompok ini tadi yang baru-baru ini. Oh, Kak Nurmawan berada di kelompok 2. Iya, Di kelompok 2. kelompok. Iya, saya gabung di situ tadi. Oh, di situ. Iya. Berarti di kelompok 1 Kak Rusli, Kak Ruspida, Kak Andi Hermawan, Kak Ibnu, Kak Kamil, Kak Irfan. Gimana Kak dengan kelompok 1? Saya Kak di kelompok 2 juga tadi Pak, Kak. Kelompok 2 juga Bersama tadi, Kak? Pak Mawan. Oh, iya. Pak Mawan, oke. Bagaimana dengan kelompok 1? Silakan Kak. Dibacakan saja Kak Ruspida, kalau ada. Atau Kak Rusli, silakan dibacakan. Kelompok 2 juga, Pak. Hah? Kelompok 2 juga tadi. Satu kelompok dengan Kak Sapri? Iya. Oh, berarti Kak Rusli. Oke. Sendiri kapan saya ini di kelompok 2? Ki baca misalnya Kak, enggak apa-apa. Iya, saya gabung di masuk tadi di kelompok ini. Oke, dibaca saja Kak. Tapi Kak Irma, mana Kak Irma? Masuk. Enggak, dibacakan dulu Kak Irma tadi. Terlempar kayaknya Kak Irma. Waduh, baru dia yang tulis tadi. Siapa kalau tertarik harus Kak Irma, Irfan, Kak Irfan. Kalau tidak bisa dipresentasikan, cukup dibaca saja Kak. Supaya semakin cepat dipresentasikan, kegiatan kita juga cepat selesai. Tinggal sesi terakhir di presentasi. Silakan Kak. Kak Irma terlempar. Kamil ada, sudah ada. Kak Kamil kayaknya ini ada kegiatan. Tidur barangkali Kak Kamil ini. Silakan Kak. Dan pernah ada suaranya Pak Kamil ini. Kalaupun ada jawaban dari Kak Rusli, tidak apa-apa langsung dibacakan saja Kak. Jadi itu ada 2 pertanyaan. Saya tampilkan dulu pertanyaannya Kak. Nah, ini dia. Bisa langsung saja dibacakan jawabannya Kak, kalau ada. Kalau tidak pernah di... Nah ini, pertanyaan pemantiknya ini, tujuan pembelajaran tarik Kak. Mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJK. Kemudian yang kedua,
ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Nah, ini yang jadi kata kuncinya, Kak. Ini pertanyaan, ini dari 5 kalimat kunci. Silakan pilih salah satunya di sini, Kak. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya tadi Kak Irma yang menulis, tapi karena terlempar mungkin, ya saya akan coba menganalisa saja apa yang dipresentasikan tadi. Oke, siap, Kak. Silakan. Jadi identifikasi dari tujuan pembelajaran, konsep center pengajaran efektif itu. Jadi tujuan pembelajaran adalah inti dari pengajaran yang efektif. Jadi ini berarti bahwa setiap aktivitas atau materi yang diajarkan harus berpusat pada pencapaian tujuan. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Ini melibatkan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan fisik. Aktivitas praktik atau penjelasan, setiap siswa harus diberikan kesempatan untuk mempraktikkan gerakan sesuai dengan kemampuan mereka. Cukup sampai di situ saya dulu. Oke, terima jadi kasih. Ada teman-teman yang memberikan masukan, silakan. Oke. Bagaimana dari kelompok lain? Kak Rusli sudah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau arahan atau tambahan jawaban atau apalah. Ini dari kelompok 2, Kak, bagaimana? Atau mungkin ada yang bisa memberikan tambahan jawaban dari apa yang kami jelaskan, teman-teman atau kakak yang bisa memberikan, silakan. Oke, gimana, Kak? Silakan. Mungkin tidak ada. Jadi kita lanjut saja, Kak. Jadi saya kira apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2 sudah sangat jelas, di mana dilihat dari kata kunci di bagian A itu adalah kita berpedoman pada 5 kalimat kata kunci. Jadi kakak bisa menjelaskan dari tujuan pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, itu yang menjadi kata kuncinya, Kak. Kemudian di yang kedua, kakak juga bisa menjelaskan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Itu sepertinya tadi kita sudah jawab di awal-awal pembelajaran kita, Kak. Itu sudah ada berbagi cerita atau berbagi pengalaman, Kak. Nah, kita next saja, Kak. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan tadi kegiatan kita. Jadi pesan kuncinya pada kegiatan kita hari ini adalah sesi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran. Nah, kemudian refleksi, Kak. Saya mau satu atau dua orang akan melakukan refleksi tentang pembelajaran kita pada sore hari ini. Bisa dituliskan di kolom chat, bisa juga langsung raise. Silakan, Kak. Jadi tugas mandirinya itu, Kak. Satu, tugas Anda dalam menuangkan Anda ke kolom chat yang telah disediakan. Silakan dituliskan di kolom komentar. Kemudian yang kedua adalah berikut ini pertanyaan ini untuk direfleksikan apakah menurut kakak praktik pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna. Jika ya, tidak, atau mengapa? Jika Bapak dan Ibu diberi kesempatan mengulang kembali praktik mengajarnya, bagaimana Bapak dan Ibu akan melakukannya dan mengapa? Silakan, Kak. Silakan dituliskan di kolom chat, Kak. Sebelum saya akhiri kegiatan kita pada sore hari ini, Kak. Jadi saya mau kakak betul-betul menuliskan tugas mandirinya di kolom chat, Kak. Jadi ini adalah salah satu penilaian keaktifan kakak di kegiatan kita pada tatap maya selama 3 JP ini, Kak. Silakan dituliskan di kolom chat.
Silakan Kak. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit lah. Silakan kakak tuliskan di kolom chat. Kalau mau resen, lebih bagus lagi Kak. Kalau langsung terekam. Silakan Kak. Ada? Kalau tidak ada, tuliskan saja di kolom chat Kak. Sembari menunggu waktu berjalan, sekali lagi saya ingatkan Kak untuk melengkapi tugas-tugasnya di modul 1 Kak. Mulai dari modul 1.1 sampai 1.6. Jadi dibuka memang satu-satu Kak. Tugasnya yang belum terisi mohon dilengkapi Kak, karena untuk modul 1.1 sampai 1.6 akan saya tarik tugasnya semua Kak. Jadi mohon dilihat kembali modul-modul yang belum dilengkapi tugasnya Kak. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan baik-baik tugasnya di setiap modulnya Kak, supaya untuk penilaiannya Kak lebih gampang. Mungkin seperti itu Kak. Bagaimana Kak? Sudah ada yang mau resen atau menuliskan jawabannya Kak? Silakan. Sebelum saya mengakhiri kegiatan kita ini, silakan tugas mandiri atau tugas refleksi kakak-kakak pada sore hari ini Kak. Sebelum saya akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Oke Kak Nurmawan, ini bagus, langsung resen Kak. Jadi tidak usah lagi menulis di kolom chat. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelum diakhiri pembelajaran, kita akan merefleksikan pembelajaran, merefleksikan pertanyaan. Ini pertanyaan Kak. Jadi ada 2 di sini pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan ini saya jawab juga. Itu bagaimana? Bisa salah satunya Kak. Oh gitu. Ya bisa Kak. Oke. Yang pertanyaan A, apakah menurut Bapak dan Ibu praktik pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna? Jika iya atau tidak, mengapa? Jadi kalau menurut refleksi saya, ya Kak. Iya. Alasannya Kak? Karena kita ketahui bersama bahwa pengalaman belajar bagi murid itu sangat penting dan sangat bermakna, sehingga apa yang menjadi kemampuan siswa itu dapat tercapai. Oke, seperti itu Kak. Oke, sangat. Masih Bisa ada Kak? Ya, masih ada. Kemudian selanjutnya, jika Bapak dan Ibu diberi kesempatan mengulang kembali praktik mengajarnya, bagaimana Bapak Ibu akan melakukannya?
Jadi menurut saya, jika saya diberikan kesempatan untuk mengulang kembali praktik mengajarnya, maka pembelajaran yang diberikan akan lebih diketahui oleh peserta didik tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa peserta didik itu selalu ingin melakukan praktek yang lebih menyenangkan. Oke, terus Kak. Oke. Ada juga jawaban dari Kak Kandi Hermawan. Oke. Kandi Hermawan bisa mengelaborasi jawabannya, Kak? Silakan dibacakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan oleh saya. Langsung saja dengan pertanyaannya. Apakah menurut Bapak, Ibu, praktik pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna? Jadi saya langsung saja jawabannya. Tentu karena praktik pengajaran yang baik seharusnya menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Beberapa alasannya adalah, yang pertama adalah keterlibatan siswa. Metode yang interaktif dan relevan dapat membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar, meningkatkan dan motivasi pemahaman mereka. Yang kedua, konteks nyata. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan. Dan keempat adalah refleksi diri. Sedikit tambahan dari refleksi diri, pengalaman belajar yang bermakna seringkali melibatkan kesempatan untuk refleksi yang memungkinkan siswa memahami apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa berkembang lebih jauh. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik Kak. Sangat baik sekali. Sedikit juga saya ingin mendengar suara baru dulu dari Kak Irfan. Silakan Kak Irfan untuk mengelaborasinya. Kak Irfan, sepertinya Kak Irfan. Bagaimana Kak Irfan? Oke, siap Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait pertanyaan yang pertama, apakah menurut Bapak dan Ibu praktik pengajaran yang sudah dilakukan merupakan perjalanan pengalaman belajar bagi murid yang bermakna? Jawaban saya di situ iya. Karena pengajaran yang bermakna adalah bagian proses pembelajaran yang mengaitkan ilmu dengan kehidupan yang nyata. Bukan ya? Ya, praktik pengajaran yang dilakukan dapat menjadi pengalaman belajar bermakna jika metode yang digunakan menarik, interaksi dengan siswa yang baik, dan materi relevan dengan kehidupan mereka. Kalau bagian B, jika Bapak dan Ibu diberi kesempatan mengulang kembali praktik mengajarnya, bagaimana Bapak dan Ibu akan melakukannya? Mengapa? Saya akan melakukan refleksi, menetapkan tujuan, memilih metode yang tepat, mempersiapkan materi dengan baik, dan meminta umpan balik untuk evaluasi. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Saya kira cuma itu, Kak. Oke. Baik, Kak. Jadi saya kira cukup untuk tugas mandiri. Kakak sudah menuliskan beberapa jawaban di kolom chat. Baik, karena saya kira waktu juga sudah sampai, kita lanjut ya Kak. Jadi pada akhir sesi kita hari ini adalah pada tahap ini kakak akan pelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya. Nah, konten yang dicakup adalah meliputi definisi mengajar yang efektif dan kriteria yang mengajar yang
efektif. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, saya ingin salah satu kakak-kakak menutup kegiatan kita dengan doa, Kak. Silakan. Ada yang mau, Kak? Sedikit dulu, Kakak. Ya, Kak. Apa itu, Kak? Ini ada saya pertanyakan ini tentang tatap muka nanti nih. Oh, tunggu, Kak. Nanti saya tutup dulu kegiatan baru kita bicara lepas setelah Oh iya. rekam lagi. Oke. Silakan, Kak. Mungkin ada yang ingin atau langsung saja Kak Nurmawan. Silakan tutup dengan doa, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelum kita tutup acara ini, mari kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Oke, Kak, silakan diaktifkan dulu. Silakan dulu diaktifkan kameranya, Kak. Kita foto bareng dulu, Kak. Tolong diaktifkan semua kameranya, Kak. Kita foto bareng dulu, Kak. Kak Nurmawan, Kak Ruspida, Kak Irfan, Kak Rusli, Kak Jusnadi. Silakan diaktifkan kameranya, Kak. Silakan, Kak. Saya akan ambil gambar. Bisa, Kak? Semuanya tangannya seperti ini, Kak. Oke. Kita ambil gambar. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, Kak. Tunggu. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Nah, saya tutup dulu rekamanku, Kak Di.